Berikutnya di long tail keyword. Jadi tadi ada short tail keyword, sekarang ada long tail keyword. Jenis long tail keyword ini bisa dibilang adalah lawan kata dari short tail ya. Jadi long tail keyword itu adalah tipe keyword yang memiliki jumlah kata lebih dari 3. Kelebihannya, keyword ini bisa membuat konten kita itu lebih tertarget. Misalnya tadi ya, misalkan anak-anak spasi misalkan Indonesia. Nah, ini lebih tertarget ini. Atau lagu anak-anak balonku. Nah, ini balonku ada 5. Nah, ini lebih tertarget, teman-teman. Misalkan jasa video promosi. Nah, ini masih short tail. Instagram misalkan spasi murah. Misalkan seperti itu. Semakin detail atau semakin panjang kata-katanya itu biasanya kompetisinya juga semakin mudah, teman-teman. Berkaitan dengan short tail dan long tail keyword, maka saya simpulkan seperti ini. Ini rahasianya, teman-teman. Atau boleh dibilang ini kuncinya. Banyak sekali YouTuber, utamanya yang pemula, itu buru-buru pengen pengunjungnya banyak atau subscribernya banyak, sehingga mereka langsung menembak kata kunci yang short tail atau yang kompetisinya tinggi. Misalkan keyword lagu anak-anak ini banyak, maka langsung nembak kata kunci lagu anak-anak, misalnya gitu. Inilah yang sering terjadi, teman-teman. Karena tidak melakukan teknik riset keyword yang benar, maka bukan malah mendapatkan view atau subscribe yang banyak, tetapi justru sebaliknya tidak mendapatkan view maupun subscriber. Kenapa? Karena memang persaingannya tinggi sehingga dia tidak nampak di pencarian karena kalah dengan yang sudah besar. Itu adalah salah satu kesalahan-kesalahan yang terjadi, sehingga jadi bayangannya itu, wah, lagu anak Indonesia ini sudah ditonton 51 juta. Kemudian dia membuat yang baru, lalu menembak kata kunci ini juga, harapannya bisa mendapatkan views yang banyak, tetapi itu salah. Kenapa? Karena authority kita rendah, sehingga kita kadang malah tidak nampak dari pencarian. Kalau tidak nampak dari pencarian, yang pasti kita tidak akan pernah dapat views atau subscribe karena kita tenggelam. Jadi kalau misalkan Anda masih memulai, maka jangan menggunakan short tail keyword atau keyword yang pendek, tapi gunakanlah long tail keyword ya. Jadi meskipun short volumenya rendah, tapi tidak masalah. Itulah yang dinamakan membangun dari nol. Saya analogikan gini, misalkan Anda adalah atlet pelari. Ketika Anda baru terjun ke kompetisi lari, apa yang terjadi jika langsung mengikuti kompetisi tingkat nasional atau internasional? Jawabannya pasti kalian akan kalah, pasti itu, apalagi minim pengalaman atau baru memulai. Nah, sama dengan channel kita ya. Kalau kita baru memulai kemudian kita langsung masuk di kompetisi yang tinggi, short tail keyword atau keyword yang pendek, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bukannya mendapatkan view yang banyak, justru Anda tidak akan mendapatkan view maupun subscriber. Karena apa? Karena kalah dengan pesaing yang lebih tinggi authority-nya. Jadi kalau kembali ke analogi tadi, stepnya adalah yang pertama, kalau mau berkompetisi lari, yang pertama adalah kalian ikut perlombaan atau kompetisi di tingkat desa. Ini saya analogikan sebagai tingkat desa itu adalah long tail keyword atau keyword yang kompetisinya rendah ya, walaupun trafficnya juga rendah, tapi tidak masalah, tingkat desa dulu. Nah, kalau tingkat desa sudah menang, barulah naik ke tingkat kecamatan. Nah, ini kita cari nih long tail keyword yang trafficnya agak naik. Misalkan traffic bulanan yang pertama itu kalian cari aja yang di bawah 5.000 misalkan, atau di bawah 1.000. Itu dikumpulkan semua, nanti itu yang akan dibuat konten. Nah, setelah di beberapa kata kunci itu Anda menang itu artinya paling tidak masuk di 3 besar atau 5 besar atau 10 besar lah, Anda sudah naik, barulah Anda naik ke tahap berikutnya, yaitu kalau dari tadi analoginya dari kecamatan, berarti ketika kecamatan sudah menang juara 1 atau juara 3, naik lagi ke kabupaten. Nah, kalau kita kembali lagi, itu adalah long tail yang search volumenya lebih tinggi. Kalau tadi di bawah 5.000, sekarang 5.000. Kemudian naik lagi ke kabupaten dengan keyword long tail yang lebih tinggi lagi, mungkin 6.000. Barulah setelah itu menang semua. Menang itu dalam artian masuk di jajaran populer atau paling tidak di 10 besar, maka barulah Anda main di short tail keyword atau keyword yang pendek seperti tadi. Nah, itu urutannya. Jangan sampai keliru ya teman-teman, baru memulai kemudian ternyata wah ini
view-nya banyak ini, maka saya langsung terjun ke sana. Yang terjadi adalah Anda justru tidak akan mendapatkan view karena memang tidak terlihat oleh orang yang mencari keyword tersebut, karena Anda akan tenggelam karena secara authority Anda belum dikenal dan belum dapat authority yang tinggi. Jadi seperti itu. Salahnya sering terjadi ya salah pemilihan.